Jangan menilai orang dari luarnya saja, dan itu pula yang seharusnya terjadi pada sosok Kelvin Verdonk. Sekilas pemain yang satu ini emang tampak biasa aja dan bahkan cenderung menggemaskan. Tapi semuanya bakal berubah kalau dia udah masuk mode bertarung di atas lapangan. Di mana Kelvin seketika berubah menjadi monster mengerikan di sektor kiri pertahanan. Ya bagaimanapun, Kelvin ini adalah salah satu bek kiri terbaik di Eredivisie. Dan catatan itu benar-benar ia tunjukkan saat membela Indonesia. Sejak awal debut, kala melawan Filipina, kemampuan Kelvin benar-benar dirasa sangat bisa mengangkat level timnas Indonesia. Yang mana itu semakin terlihat tak kala ia mampu bermain apik ketika Indonesia sukses menahan imbang dua tim langganan Piala Dunia Arab Saudi dan Australia. Nah, khusus melawan Australia, Kelvin yang dikembalikan ke posisi semula sebagai bek kiri benar-benar tampil terengginas tanpa kompromi. Ketenangan serta reading the games-nya yang bagus sungguh membuat para pemain Australia di sektor kanan frustasi. Maka tak heran jika media-media asing kini melabelinya sebagai bek kiri terbaik Asia saat ini. Sekarang ini, publik memang sedang cinta-cintanya sama sosok Martin Paz. Dan emang harus diakui, dalam dua laga Indonesia melawan Arab serta Australia, Paz mampu menunjukkan aksi menawan yang sesuai dengan reputasinya selama ini. Atau mungkin sosok Jesus yang penampilannya sebagai kapten sungguh elegan adanya. Akan tetapi kalian juga jangan lupa kalau Indonesia sekarang sangat beruntung punya bek kiri seperti Kelvin Verdonk. Ya, pemain 27 tahun tersebut sungguh menjadi sosok yang tangguh di sektor kiri pertahanan Indonesia. Dan sejatinya di sepak bola modern, peran fullback sekarang ini memang sangatlah penting. Lihat saja gimana Dani Carvajal di Real Madrid, Kyle Walker di Manchester City, ataupun Alphonso Davies di Bayern Munchen. Mereka semua adalah beberapa bek sayap kelas dunia yang perannya sangat-sangat dibutuhkan tim untuk menyerang serta bertahan. Dan sekarang ini di sektor bek kiri Indonesia punya sosok Kelvin Verdonk. Yap, sekilas perawakan Kelvin Verdonk ini emang terkesan imut. Bahkan ia juga mendapatkan julukan khusus dari netizen tanah air, yakni Lupi Pororo, sebuah tokoh fiksi yang emang lucu banget gitu loh. Dan itu semakin terlihat jelas tak kalah Kelvin Verdonk di luar lapangan. Kelakuannya walah lucu-lucu gemesin gitu loh. Mulai dari saat ia foto dengan ekspresi lucu, dilanjut bantuin Hernando masangin sepatu, lalu aktif banget ngajak ngobrol bocil jelang laga versus Australia. Kemudian usai laga, ia lompat-lompat kecil gemesin, mana pakai baju hoki pula. Dan di pesawat, bisa-bisanya ia jadi tukang urutnya Bang Jai. Aduh, emang kocak abis sih ini pemain. Nah, meskipun terkesan lucu dan gemesin, tapi jangan salah. Kalau udah masuk mode pertandingan, baru deh kelihatan kalau ini pemain emang top level. Di laga versus Arab, Kelvin yang terpaksa bermain sebagai back dalam skema 3 back mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dilansir dari Football, ia mampu melancarkan 1 tackle sukses, 1 block, 4 clearance, 2 hidden clearance, 6 intercept, 14 defensive action, 4 ball recoveries, dan memenangkan total 6 duel. Maka dari itu secara keseluruhan, Kelvin emang tampil luar biasa terlepas dari gol yang tercipta dari Arab berkat bola yang mantul kepadanya. Dan secara rating, ia mendapatkan nilai 7,6 yang mana itu adalah terbanyak kedua setelah Martin Paz.
Nah, di laga versus Australia, Calvin yang ditaruh Koshin kembali jadi bek kiri, sungguh membuktikan kelasnya. Bahkan salah satu poin yang membuat sisi kiri kita sulit ditembus ya karena adanya si Calvin ini. Ya, berulang kali Calvin mampu meladeni aksi dari striker milik Bayern Munchen 2, Nestori Irankunda, hingga winger kanan, Samuel Silvera. Dan luar biasanya Calvin ini sukses membuat tiap pemain yang ada di depannya menderita. Termasuk pemain pengganti nomor 10 Australia, Awer Wabil, atau yang kalau orang lihat beneran kayak Sadio Mane KW2. Yap, di laga tersebut Calvin bahkan mampu mencatatkan rating tertinggi dengan 8,2, unggul dikit dari Martin Paz yang juga tampil luar biasa. Tercatat dalam hal menyerang, Calvin sukses membuat 2 dribbling sukses, dengan 5 umpan sukses ke area final third. Sedangkan dalam aspek bertahan, alamak dia benar-benar gak terlihat macam bek imut. Sebab semuanya dilibas, sumpah beneran. Yang mana itu juga tampak dalam statistik. Ketika Calvin mampu membuat 5 tackle sukses, 5 clearance, 18 defensive action, 10 ball recoveries, hingga memenangkan 13 duel di sepanjang laga. Sesuatu yang membuat Calvin Verdong ini benar-benar dianggap oleh media-media asing sebagai bek kiri terbaik Asia saat ini. Dan Indonesia dianggap beruntung punya pemain seperti Calvin Verdong. Yap, apa yang tergambar dalam diri Calvin Verdong sejatinya emang bukan sebuah kebetulan. Di klubnya sendiri, Calvin merupakan pemain reguler yang tak tergantikan. Ya, bersama Nick Nijmegen, Calvin udah membuat total 129 penampilan dengan torehan 7 gol dan 7 assist. Selain itu, diukur dari jam terbang, ini pemain emang udah kenyang pengalaman. Yang mana sebelum ini, ia pernah mencatatkan 19 penampilan bersama Feyenoord, 24 penampilan bersama FC Twente, dan 19 penampilan bersama PEC Zwolle. Lalu di level internasional, Calvin adalah pemain yang cukup aktif membela timnas Belanda, mulai dari U15 sampai U21. Atas dasar itulah Indonesia sekali lagi sangat beruntung punya pemain seperti Calvin Verdong yang kini bahkan sedang masuk usia emas bagi pesepak bola. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya buat semua elemen timnas Indonesia, sehat-sehat ya. Karena bagaimanapun, jalan menuju mimpi Piala Dunia masih sangat panjang. Dan ke depan, semoga tim ini makin solid serta makin kuat. Ya, masuknya Messilgers dan Eliano Reinders sudah pasti akan meningkatkan kualitas lini belakang dan tengah. Tinggal striker nih yang belum ketemu solusinya. Jadi kira-kira dalam sebulan ke depan, kita tunggu apakah nanti akan datang kejutan lagi atau tidak. Intinya kita percayakan aja masalah itu kepada PSSI dan Coach Shin. Karena bagaimanapun, mereka yang lebih tahu kebutuhan tim, kan gitu. So tetap semangat Garuda, buktikan kalau sekarang kita bukan lagi tim kacangan yang seenak jidat bisa dianggap remeh, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.